Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, dengan perikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, semalam kita telah merenungkan bagaimana orang-orang di Efesus yang belum mengenal Kristus, dan setelah mereka mengenal Kristus, mereka memiliki tanda pengenal. Mereka mendapatkan bagian daripada janji yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang kita, orang-orang Israel, dan kita memiliki pengharapan yang pasti kepada Allah, sebab Dialah Allah kita satu-satunya yang mampu memelihara kehidupan kita. Dan hari ini kembali Paulus meneguhkan iman daripada jemaat di Efesus, karena mereka bukanlah anggota daripada orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Namun Paulus mengingatkan mereka, walaupun Paulus dalam kesesakannya, jangan pernah berpaling daripada Kristus, karena ada sesuatu hal yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang non-Yahudi,
di mana hidup mereka ada di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini tema firman Tuhan kita yaitu menjadi anggota tubuh Kristus. Dahulu Bapak Ibu saudara terkasih, kita bukanlah anggota dari tubuh Kristus. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang berdosa, yang telah mendapatkan penghukuman murka Allah karena dosa-dosa yang kita miliki, baik itu dosa turunan dari Adam dan Hawa, bahkan dosa pribadi kita yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara terkasih, melalui pemberitaan Injil yang boleh disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, jemaat di Efesus yang tidak mengenal Kristus, mereka hidup di dalam Kristus karena firman Tuhan, karena Injil yang telah disampaikan oleh Paulus kepada mereka, dan mereka membuka hati mereka menerima Injil itu sehingga mereka masuk kepada bagian daripada tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, inilah rahasia ilahi yang boleh disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus, bahkan kepada kita. Mungkin kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, kita tidak akan menjadi cuma pilihannya. Kita hanya sebagai orang pendosa di hadapan Allah. Namun Allah kita penuh dengan kasih. Ia mengorbankan anak yang tunggal dengan datang ke dunia ini, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia membawa kasih dan pengampunan dalam hidup kita, memberikan hidupnya sebagai domba yang dipersembahkan untuk menghapus dosa kita, sehingga kita layak di hadapan Allah. Kita layak menerima janji-janji yang telah Tuhan janjikan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan lewat kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, lewat kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus, membawa kita masuk kepada janji itu. Jikalau kita membaca Bapak Ibu terkasih, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita telah menjadi anggota tubuh dari Kristus. Kita menjadi ahli waris dari kerajaan surga, ahli waris dari perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, Paulus mengingatkan kita, kesesakan apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan pernah berpaling daripada Allah. Mari kita hidup menjadi anggota tubuh dari Kristus, yaitu memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan lewat itu, semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Sebab Paulus berkata, kesengsaraan yang dialami itulah suatu kemuliaan dalam hidup kita untuk boleh datang memuliakan Tuhan Allah. Ayat ke-13 dikatakan, sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bapak Ibu saudara terkasih, Injil yang disampaikan oleh Paulus membawa jemaat di Efesus mengalami kemuliaan, mengalami pertobatan, mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Dan sampai hari ini Injil itu boleh diperdengarkan dan kita boleh menjadi percaya. Dan Paulus mengingatkan kita, walaupun kita mengalami kesusahan, tetap berpengharapan kepada Kristus, menjadi saksi Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi ahli waris kerajaan surga lewat kita. Tetap memberitakan Injil, percaya walaupun ada situasi sulit yang kita alami, berpengharapan kepada Allah. Sebab kita yang hidup di dalam Kristus, kita telah memiliki tanda sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita telah memiliki janji itu, kita telah memiliki pengharapan itu, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Allah akan menolong kita, menopang kita. Tidak sehelai pun rambut kita akan terjatuh, dibiarkan Allah. Oleh karena kesusahan, kesesakan yang datang menghampiri kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita andalkan Kristus dalam hidup kita. Mari kita menjadi pemberita firman Tuhan seperti Rasul Paulus yang telah dipercayakan Allah melalui wahyunya memberitakan Injil. Demikian hidup kita. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya memberitakan Injil sampai ke ujung dunia.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Paulus kembali mengingatkan jemaat di Efesus, bahkan demikian hidup kami yang hari ini merenungkan firman Tuhan, bahwa kami adalah ahli waris dari kerajaan surga. Kami adalah anggota daripada tubuh Kristus. Tuhan, kuatkan kami tetap dalam kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan Tuhan kesusahan membuat kami lari daripada jalan Tuhan, tapi jadikan kami menjadi pemberita firman Tuhan lewat perkataan kami, tingkah laku kami, bahkan lewat perbuatan kami dimanapun kami berada. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Di dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup.